Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan yang ke-13. Sebelum belajar kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemarin udah Ibu jelasin ya teknis ujiannya. Barusan juga Ibu baru dapat kabar teknis ujiannya memang seperti itu. Kalau tadi tulis pakai Google Form nanti isi. Terus kalau praktek tajwid, tahsin qiraah dan hafalan suratnya pakai video call. Tapi belum dapat jadwal ujiannya. Kalau Ibu udah dapat pasti Ibu share. Atau kalau kalian yang lebih dulu dapat kalian share ke Ibu ya. Hari ini kita materinya gharib wal muskilat. Bacaan-bacaan gharib. Gharib itu bacaan-bacaan yang aneh. Anehnya kenapa? Karena tulisan dan bacaan itu beda. Udah punya kan bukunya? Buku yang pernah Ibu bagiin tuh PDF. Baiknya sih kalian print. Jangan lihat di HP terus. Kalau di print kan enak. Di PDF tuh halaman 111 Al-Gharib wal Mushkilah. Ini nanti Ibu tulis apanya ya? Yang penting-pentingnya aja. Terus nanti Ibu contohin cara bacanya. Yang pertama itu ada hukum huruf shad ya. Shad itu ibdalus shad bisin. Shad itu ada 3. Yang short ya, yang short. Mau nulis apa ini? Ini kurang mundur. Bentar ya, dikit lagi. Mundurnya dikit. Oh, nah, tuh kan jadi pandang. Udah. Cukup. Ada ibdalus shad bisin. Tapi kepanjangannya namanya ibdal aja ya. Nama pendeknya ibdal. Ibdal itu artinya mengganti. Ibdal itu ibdal shad bisin. Ada shad, ada sin, ada shad. Sin di atas shad. Terus yang dibaca sin. Contohnya waya bisutu. Bukannya gimana waya bisutu? Waya bisutu. Namanya ibdal. Ketika ada sin di atas shad, namanya ibdal. Terus yang dibaca itu sinnya, bukan shadnya. Contohnya ini, waya bisutu, ini shadnya, ini sinnya. Sin ada di atas shad. Yang dibaca itu sinnya. Waya besutu, bukan waya besutu. Su, senyum dulu. Waya besutu, waya besutu. Kalau di bacaan
Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 245. Ibu baca ini contohnya ya. Ini harus dihafal ya kalau gurih. Soalnya pasti muncul di soal praktek tajwid. Harus dihafal. Bacaannya harus dihafal, cara bacanya juga harus dihafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Gitu ya. Bacaannya kayak gitu kalimatnya. Nanti pasti ada di soal praktek tajwid, jadi harus dihafal. Terus yang kedua, ini satu ya. Ada idal isbat dulu ya. Oh, jawaz wajhin dulu. Jawaz wajhin. Jawazul wajhain. Jawazul wajhain itu artinya punya dua wajah. Tandanya tuh sin di bawah shod. Boleh dibaca sin, boleh shod. Nah, contohnya al-mushoyrun. Di sini ada sin. Tulisannya al-mushoyrun. Nah, ini pakai shod ya. Al-mushoy, tapi bacanya boleh pakai shod, boleh pakai sin karena ada sin di bawah. Ada tanda sin di bawah. Cara bacanya gitu. Al-mushoyrun. Boleh pakai shod. Atau mau pakai sin. Al-musaytirun. Itu juga boleh. Namanya jawazul wajhain, artinya punya dua wajah. Boleh dibaca shod, boleh juga dibaca sin. Terus yang ketiga, namanya isbat. Isbat itu artinya menetapkan. Jadi nggak ada sin, nggak ada sinnya, yang dibaca shod. Yang dibaca shod. Contohnya hujan pemirsa, jadi maafin kalau suaranya kedengeran sama hujan. Suaranya kedengeran, suaranya terganggu oleh hujan. Di musyafirin, ini shotnya nggak ada tanda sinnya, nggak ada sin di atas, nggak ada sin di bawah juga. Jadi yang dibaca shot aja. Di musyafirin, di musyafirin. Nah kalau kok tuh monyong dulu, biar nggak ketukar sama kata ya. Kalau langsung di musyafirin, jadinya kayak tak. Di musyafirin. Nih diulang ya. Ibdal itu sin di atas shot, yang dibaca sin, yang terus tandanya sin di atas shot. Cara bacanya gini, waya besuku, senyum dulu, waya besuku, jangan waya besu. Kalau langsung monyong tetap shot berarti. Kalau sin, senyum dulu, waya besuku. Kalau jawazul wajhain, sinnya di bawah shot. Boleh dibaca shod, boleh dibaca sin. Al-musyayrun. Kalau baca shod. Kalau pakai sin, al-musyayrun. Kalau ini isbat menetapkan itu apa tadi? Shodnya tetap dibaca shod. Di musyayrin. Ibu cobain bacaan yang rada panjangnya ya. Ada krisna. Mana tadi? Yang jawazul wajhain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawazul wajhain. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun.
pakai short. Kalau pakai sin, am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Terus yang isbatnya bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Berhubung papan tulisnya kecil, dihapus dulu ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, soalnya hujan, jadi syutingnya di rumah. Kalau di rumah papan tulisnya kecil. Kalau di musola yang biasa papan tulisnya gede. Harusnya beli yang gede buat di rumah. Ini bacaan-bacaan yang hamzahnya tuh dibaca pendek. Ada apa ini maka diulang aja ya. Soalnya di sini banyak contohnya. Nanti kalian lihat sendiri contohnya ya. Nih, ibu kasih satu aja ini. Tulisannya gini, apa ini cara bacanya apa ini maka apa imata. Nah ini hamzahnya kasroh, harokatnya kasroh bertemu ya sukun ya, harusnya kan panjang mad tabi'i apa im. Nah tapi di sini dibacanya pendek, bukan apa imata langsung ke idgham mimuna. Apa imata, ininya dianggap tidak ada ya, sukunya tuh dianggap tidak ada di halaman 112 di halaman selanjutnya. Apa imata bukan apa im. Nah itu contohnya bacaan panjangnya ya, kalimatnya tuh apa imata au qutilan qalabatum ala a'qabikum. Terus lanjut ya. Ini juga sama, ke bawahnya itu hamzah yang dibaca pendek. Ini apa imita, bukan apa imata. Kalau ini mata, kalau ini mita. Apa imita fahumul khalidun. Ini sama juga. Materinya masih sama ya, hamzah yang dibaca pendek. Terus yang sering muncul di soal aja ya, soalnya ini banyak banget. Oh iya, ini aja sifir. Lanjut ke sifir, ini dilihat dulu ya. Ini soalnya jarang muncul di soal. Kalau sifir lumayan sering. Sifir itu dibagi dua ya. Yang pertama ada sifir mustaqil. Ciri-cirinya bentuknya lonjong, bukan bulat ya, lonjong itu bulat yang panjang, oval. Terus lonjong. Bila cara bacanya nih, bila di wasol, bila wasol pendek. Bila diwakof, bila diwakof panjang. Tempatnya di akhir ayat. Sifir mustaqil di sini ya, bentuknya lonjong. Bila diwasal dibaca pendek, bila diwakof dibaca panjang. Adanya di akhir ayat. Kecuali ana
ke bawah dulu. Kecuali ana di sini ada kandungannya dan lakinna. Nah, di sini tuh bulatan kayak gini. Di atas anak tuh. Anak kan ada bulatan lonjong. Nah, bulatan lonjong itu namanya sifir. Lakinna juga ada bulatan lonjongnya namanya sifir, tapi sifirnya sifir mustatil. Bentuknya lonjong, bila diwasol dibaca pendek. Diwasol tuh bacanya lanjut gitu, dibacanya pendek. Kalau diwakaf dibaca panjang. Contohnya ya. Terus adanya di akhir ayat, kecuali ada dan nakina. Kalau ada dan nakina ini adanya di tengah ayat. Di tengah ayat tapi dia sifir mustatil. Nah, sifir mustatil selain ana dan nakina semuanya ada di akhir ayat. Contohnya ini yang lakina. Contoh yang lakina ya. Di halaman 114 tuh. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Kalau mau di wasol, lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Nah, yang dibaca pendek. Nah, yang ini lakinnahu Allah. Tapi kalau mau diwakaf panjang berharokat. Lakinna panjang gitu ya. Contoh lagi ad-dununa. Ad-dununa terus ayat. Contoh yang sifir mustatil ya. Biar pahami. Ad-dununa. Jadi tanda ayat berapa nih? 10. Ayat 10 kemudian dilanjut dengan lika. Ini lanjutannya ya. Nah, sifir mustatil adanya di akhir ayat selain ana dan nakina. Ini ada ayat. Kalau setelah ada sifir, ini sifir itu bulatan lonjong. Kemudian ketemu ayat, berarti itu sifir mustatil ya. Bila diwakaf dibaca panjang, bila diwasol dibaca pendek. Baca yang wakaf dulu ya. Wakaf tuh berhenti berarti. Di sini ada lanjutannya ya. Ada sebelumnya. Bacaan sebelumnya lihat di buku aja ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Panjang. Dhununa. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Jadi wakaf. Bila diwasol disambung ke hunalik, artinya ini jadi pendek ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalik. Dhununa hunalik. Pendekin bukan dhununa hunalik. Dipendekin. Dhununa hunalik. Ya. Paham? Sifir mustatil. Lanjut ke sifir yang kedua. Yang kedua ada sifir mustadir. Bentuknya bulat kayak O. Kalau yang mustadir kan lonjong, kalau ini bulat ya. Terus bila wasol pendek, bila wakaf sukun. Beda ya. Kalau mustatir bila wakaf panjang, kalau mustadir bila wakaf sukun. Terus ada di tengah ayat. Kecuali ini ana dan nakina. Ana dan nakina dia ada di tengah, tapi sifir mustatir, bukan sifir mustadir ya. Contohnya wa Samud
itu ada alif. Nah, di atas alifnya ada buletan. Nah, buletan ini namanya sifir mustadir. Bila di wasol dibaca pendek. Ini bacaannya. Wa samuda fama abqa. Daknya pendek ya, di halaman 115. Wa samuda fama abqa. Daknya pendek, tapi bila di waqaf sukun. Wa samud. Enggak jadi wa samuda. Wa samud. Kalau di wasol dua-duanya sama-sama pendek ya. Di wasol tuh bahasanya lanjut, sama-sama pendek. Tapi ketika di waqaf itu beda. Yang sifir mustadir jadi panjang, yang sifir mustadir jadi sukun. Paham? Paham ya? Ini banyak contohnya. Barangkali mau tahu contoh-contoh sifir mustadir sama mustadir, ada lihat dua, liar gua, landad uwa. Nah itu sifir mustadir semua. Yang belakang ada waw ini salasila wa awlara itu juga sifir mustadir. Lanjut ya. Soal warib selanjutnya. Hapus dulu ya. Harus dihafal ya. Ibu ingetin sekali lagi. Yang warib ini harus dihafal karena pasti muncul di soal praktek tajwid. Pasti muncul, pasti adanya. Karena praktek tajwid itu penekanannya di sini, di waribnya. Tapi hukum tajwid yang lainnya juga ada, cuman pasti muncul ya. Ngomong apa sih ya? Tashil ya. Ada yang tahu bacaan tashil? Tashil itu tulisannya a'jamiyun. Nah ini tashil. Bacaan tashil tulisannya a'jamiyun. Dibacanya, cara bacanya ya. Perhatikan cara bacanya. Selain dihafalkan bacaannya, dihafalkan juga cara bacanya. A'jamiyun. Jadi tashil itu artinya menggelombangkan dua hamzah menjadi satu. A'jamiyun gitu ya. Bukan a'jamiyun, jangan dipisah ya. Apa no? Sini. A'jamiyun wa arabi. Kalau di sini di halaman 116 itu A-nya yang a'jamiyun itu ada dua. Nah, yang dibaca tashil itu a'jamiyun yang keduanya, bukan yang pertama. Sini. Ibu contohin ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Tapi bukan berarti jadi panjang jami'u enggak gitu ya. Digelombangkan. Jami'u wa arabi. Yang pertama juga ada a'jamiyah ya. Kalau yang pertama a'jamiyyan laqul, nah ini bacanya biasa aja. A'jamiyyan laqul biasa. Kalau yang kedua a'jamiyyu wa arabi gitu. Namanya tashil. Terus yang kedua ada imalah. Imalah tuh bacaannya majreha. Ini panjang. Majroha. Tulisannya kan majroha. Ini mah sering denger ya majreha. Tulisannya majroha, dibacanya majreha. Bismillahi majreha. Majre, reknya mau dulu ya,
Jangan langsung senyum majreha. Senyum dulu. Bismillahi majreha wa mursaha. Gitu ya. Terus apa lagi? Islam. Ini di tajwid tulis juga pasti muncul. Misalnya pertanyaannya bacaan tashil yang mana? Berarti a'jamiyu. Atau majreha ini bacaan apa? Gimana? Jadi harus dihafal ya. Kalau buat prakteknya di praktek tajwid, di tajwid tulisnya berarti di soal tuh nanti yang di Google Form. Islam itu tulisannya mana bisa nih? Tulisannya la ta'manna ya. Cara bacanya itu senyum monyong senyum, liatin ya. La ta'manna. Gitu. Senyum monyong senyum di huruf nun-nya tuh jangan langsung la ta'manna. Berarti itu belum ada islamnya. Islam itu artinya manyun ya, monyong. La ta'manna. Gitu. Bacaan panjangnya gini ya. Ini biasanya yang agak-agak sulit tuh ini. Senyum monyong senyum ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Gitu. Benar. Yusufnya juga senyum dulu ya, jangan langsung Yusuf. Kalau langsung jadi ketukar sama shod. Yusuf, senyum dulu. Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanashihun. Lanashihun juga shortnya menyum dulu. Lanashihun biar gak kayak sin. Kalau lanashihun jadi kayak sin. Jadi biar hurufnya gak ketukar ya. Lanashihun. La ta'manna. Senyum banyak senyum. Perhatikan cara bacanya ya. Dihafal bacaannya, terus dihafal juga cara bacanya. Kemudian naql. N-A-Q-L. Naql. Tulisannya bi'sal ism. Bi'sal ism. Tulisannya bi'sal ismu. Tulisannya bi'sal ismu. Dibacanya bi'salismu. Bi'salismu ya. Bacaan panjangnya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Fusuqu senyum dulu isinya. Fusuqu. Fusuqu gitu ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Gitu. Kemudian apa lagi nih? Bacaan nomornya. Idhar wajib. Bunda yang 4. Idhar wajib tuh ada 4. Ini juga harus dihafal. Ada qinwan gitu semuanya terus. Idhar wajib. Idhar wajib ada qinwan. Qinwanun. Terus apa lagi? Shinwanun. Bunyan. Bunyan. Satu lagi ad-dunya. Di halaman 118 ya. Ad-dunya. Ya benar. Ad-dunya.
bertemu wawu, nun sukun bertemu ya. Harusnya kan idgham guna. Apa yuk? Ada yang tahu? Hah? Iya, betul sekali jawabannya. Ada yang jawab nggak sih? Karena kalau idgham guna itu harus dua kata. Kalau ini kan satu kata, inwan. Misalnya faman dan ya'mal. Faman satu kata, ya'mal dua kata. Jadi idgham guna. Faman ya'mal. Gitu. Kalau ini bunyanun, nun sukun dan ya-nya dalam satu kata. Bunyanun. Jadi bukan idgham guna tapi idgham wajib. Inwanun, nunnya dibaca wajib ya. Dibaca wajib. Nunnya dibaca jelas. Inwanun, shinwanun, bunyanun, ad-dunya. Lanjut ya. Lihat lagi nih. Mad mubalagho. Apalagi nih? Baru tahu ya mad mubalagho. Taunya najis mugolado. Jangan sampai ketuker ya. Mad mubalagho. Mad mubalagho, bukan mugolado. Ya, kalau mugolado itu najis. Najis mugolado. Kali ini mad mubalagho. Cuma ada satu nih harus dihafal ya. Fihi muhana. Muhana nih gimana muhana? Fihi muhana, depannya ada gimana? Hi-nya tuh dibaca panjang. Mad mubalagho atau ada juga yang menyebutnya mad silah mubalagho. Kan kalau ada hu dan hi yang dibaca panjang itu namanya mad silah. Tapi syarat mad silah itu diapit dua huruf hidup. Gitu. Kalau nggak diapit dua huruf hidup, hu dan hi-nya dibaca pendek. Nah kalau yang ini huruf hi-nya sebelumnya itu huruf sukun. Harusnya kan pendek ya, karena sebelumnya huruf sukun. Tapi yang ini hi-nya tetap dibaca panjang. Gitu. Namanya mad mubalagho atau mad silah mubalagho. Gitu. Kalau mad silah qashiro, mad silah tawila, itu sebelum dan setelahnya harus huruf hidup. Kalau mad mubalagho sebelumnya huruf sukun, tapi tetap dibaca panjang. Panjangnya dua harakat kayak mad silah qashiro ya. Fihi muhana. Fihi muhana. Ayat panjangnya gini. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Jangan fihi muhana, hi-nya panjangin. Karena mad mubalaghonya di hi-nya itu. Fihi muhana. Terus apa lagi nih? Nun iwan. Nun iwan atau nun wiqayah. Udah aku saja dulu ya. Karena ini rumusnya rada panjang. Nun iwan atau nun wiqayah. Nun iwan. Nama lainnya nun wiqayah. Rumusnya, rumus nun iwan atau nun wiqayah. Ketika ada fathaten, kasroten, domaten, kemudian ada sukun, fathaten, domaten, bertemu dengan sukun, tambah ya, bertemu. Ini sukun. Fathaten, kasroten atau domaten bertemu dengan sukun kan susah bacanya. Nah jadinya gini, yang tadinya fathaten jadi fathah, yang kasroten jadi kasroh, yang domaten jadi doma, kemudian muncul nun harokat asroh. Ini dia yang dinamakan nun iwan. Kemudian baru deh
sukun. Tapi nggak rumusnya. Harus ada contohnya ya biar paham. Contohnya gini, ini kan fathatain kasratain domaten bertemu dengan sukun yang tadinya fathatain jadi fathah, kasratain jadi kasroh, domaten jadi domah, kemudian ditambahin ni dan sukun nun harakat kasroh ni, kemudian baru sukun. Contohnya gini. Oh mau. Dibacanya bukan qauman Allah, tapi gini cara bacanya. Qauma muncul nun terus lafaz Allah. Oh, yang tadinya man jadi fathah ma aja ya. Qauma nillah. Ini contohnya cara bacanya. Tulisannya qauman Allah, dibacanya qaumanillah. Di ayat lagi di halaman 119. Oh iya. Perhatikan ya bacaannya ya. Wa in qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillah. Qaumanillah bukan qaumallah. Qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ya, qaumanillah. Jangan lupa bacanya, jangan qaumanillah. Terus contoh lain biar lebih jelas ya. Mana tadi? Di halaman 119 juga. Masalahnya alhamdulillah. Nah, ini ada tanda ayat ini aja nih. Lahwanil fanqur. Tulisannya gini ya. Lahwan terus tulisannya lahwan, wawunya berharakat fathatain, kemudian ketemu dengan sukun ya. Ini fathatain bertemu dengan sukun, kan susah bacanya. Lahwan nun sabdu, kok jadi lahwan nun, susah kan bacanya. Jadi nun iwad atau nun yang koyah ini untuk memudahkan membaca, bukan untuk menyusahkan tapi untuk memudahkan. Cara bacanya gini, tulisannya lahwan fardu dibacanya lahwa yang tadinya fathatain jadi fathah, terus muncul nun iwad atau nun yang koyah, lahwani, baru deh kesini mil fardu. Lahwanil fadlu ya. Lahwa mina yang tadinya fathatain jadi fathah, dibacanya bukan lahwanang, susah kan? Lahwaning itu apa? Tidak. Tadi lahwanil fadlu, cara bacanya gitu ya. Lahwanil fadlu bukan lahwan fadlu. Ibu contohin bacaan panjangnya ya. Mana nih tadi lahwani? Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka
Iya, lahwaning bacanya ya, bukan lahwang, lahwaning. Terus ada juga masalanil qaumu, tulisannya masalan al qaumu, dibacanya masalanil qaumu. Banyak nih contoh nun iwad atau nun wiqayah. Nah, paham nun iwad atau nun wiqayah? Ini mah yang perlu diperhatikan. Udah deh kayaknya. Oh ya, waqaf raum belum ya? Ibu tambahin sedikit deh. Waqaf raum, waqaf raum. Waqaf raum. Raum ya, waqaf raum atau waqaf isyarah. Wal fajr. Wal fajri, tulisannya wal fajr ayat 1. Ketika ada dua huruf sukun sekaligus, ini kan jim sukun, kemudian roknya dibaca sukun juga. Ini kan kasroh ya, tapi disukunkan, jadinya kan wal fajr. Nah, jim ketemu ro ini namanya waqaf isyarah atau waqaf raum. Wal fajr walayalin ashr. Nah, ashrnya waqaf isyarah. Ketika ada dua huruf sukun sekaligus tuh, jimnya sukun, ro-nya juga sukun, sama kayak di Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, qadarnya der gitu ya. Namanya waqaf isyarah, tapi jangan der banget ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu namanya waqaf isyarah yang belakangnya. Biasanya dibulatinnya tuh dua huruf. Kalau di soal tajwid praktek, tajwid tulis dibulatin gini dua hurufnya. Kalau jim sama ro-nya yang dibulatin, berarti yang ditanyakan itu waqaf raum atau waqaf isyarah. Di Al-Fajr kan banyak. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Nah, belakang-belakangnya ini namanya waqaf isyarah atau waqaf raum. Terus apa lagi nih? Di buku sih udah segitu aja. Untuk lebih jelasnya, barangkali contoh dari ibu hanya 1-2 aja, silahkan dibuka bukunya, dihafalin contohnya. Tapi kalau yang tadi tuh yang tashil, isman, imala, dan naql, madhu balagha itu hanya ada 1. Contohnya hanya ada 1, nggak ada lagi. Tapi kalau kayak yang di ini apa nih, nun iwad atau nun wiqayah itu contohnya masih ada lagi, masih banyak ada di buku ya. Terus waqaf raum juga banyak. Kemudian tadi yang banyak lagi itu apa? Lagi jadi itu ya. Pokoknya lihat aja di buku contoh lebih lengkapnya ya. Ibu hanya sedikit aja biar nggak terlalu pusing juga. Kalau contohnya ibu contohin semua, nanti kalian jadi pusing. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Satu pertemuan lagi menuju UAS ya. Mudah-mudahan UASnya lancar semua, lulus semua, dapat nilai yang terbaik. Amin. Cukup sekian saja pertemuan kita hari ini di pertemuan yang ke-13. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.